Oke, kali ini sebentar lagi kita akan menyaksikan timnas Indonesia bermain di liga atau turnamen yang paling bergengsi di Asia Tenggara ya, gengsi di Asia Tenggara bisa dibilang. Piala AFF atau yang sekarang disebut ASEAN Championship. Myanmar di lawan pertama. Menurutku nggak mudah walaupun Myanmar dengan squad yang kita juga sudah tahu semuanya. Piala AFF ini bukan prioritas dan laga pertama akan away. Nisa, lihat rekor pertemuan kita lawan Myanmar yang sangat bagus selama ini di sejarah Piala AFF ataupun dulu namanya Piala Tiger dan segala macamnya. Melihat dengan squad yang ada, rata-rata usia 20,3 tahun di Piala AFF senior ya. Jadi bahkan aku sering-sering lupa ini kira Piala AFF U22 ternyata senior juga. Jadi tapi pemain kita kan bahkan ini U21, U20 lah kalau bisa bilang. Gimana sah peluang kita laga pembuka lawan Myanmar, skuad kita masih muda. Piala AFF ini adalah jembatan untuk menuju ke kualifikasi begitu. Jadi aku prediksi kalau Indonesia ini sepertinya akan bermain lepas gitu. Nah, biasanya kalau Sinteyong kan cenderung bermain bertahan di kualifikasi ya. Nah, jadi aku pikir mereka justru full attack begitu. Jadi percaya diri, mungkin bawaannya kami ini memiliki ranking FIFA lebih tinggi, jadi kami harus buktikan ya. Mungkin pemikirannya begitu. Jadi prediksi itu ya akan all out untuk attack lah. Ketika sudah lama kita sebagai Indonesia ya, sebagai timnas Indonesia secara keseluruhan maupun siapapun pemainnya, kita sudah lama tidak melawan tim yang levelnya ada di bawah kita, bisa dibilang gitu. Bukannya meremehkan Myanmar, tapi ya memang kenyataannya gitu kan. Selama ini ya kita di kualifikasi round 2 bisa dibilang, round 3 selalu ada lawan di atas kita, maupun itu Irak, Vietnam masih aku akui masih ya bisa dibilang selevel, tapi pun kualitasnya juga nggak bisa dianggap remeh. Dan Irak apalagi, dan semua lawan di round 3 ini apalagi, jadi di atas kita semua. Dan setelah sekian lama akhirnya kita melawan Myanmar. Nah, ini ujian kita bagaimana kita harus bisa mendominasi permainan, walaupun sekali lagi ini adalah pemain baru ya, rata-rata pemain baru U20 dan dibantu dengan 7 pemain yang tadi kamu bilang itu adalah pemain yang main di kualifikasi, lebih tepatnya squad kualifikasi ya, karena Ferrari pun ya ada beberapa kali main, cuman kan masih belum banyak mainnya. Begitu juga dengan Arhan, Snawi, sana ada Marcelino, Arkan Fikri juga sempat ya di round 2 kalau nggak salah main. Arkan Fikri, Hoki, Rafael tentunya. Dan ya pemain-pemain itu kan bisa mendongkrak atau apa ya, sebagai leader dari pemain-pemain yang no caps nih di timnas Indonesia. Tapi ini mungkin pertanyaan yang agak di luar taktikal ya, tapi bisa kamu mungkin bahas secara taktikal. Jadi Sintayong kan memang, ataupun PSSI ya, dia tepatnya ini adalah targetnya adalah regenerasi untuk SEA Games. Nah, SEA Games kan besok akan menggunakan pemain U22, makanya rata-rata pemain ini adalah generasi yang gagal tampil di Piala Dunia itu. Tampil Piala Dunia kayak Cahaya, ada Ferrari, ya generasi Ferrari, Kakang Rudianto dan segala macam ini. Nah, melihat squad ini yang besar kemungkinan nggak akan main di SEA Games itu kan ada Arhan ini juga sudah 22, Asnawi juga sudah 24. Nah, menurutmu besok untuk secara keseluruhan lah, nggak hanya lawan Myanmar, untuk di Piala AFF ini lebih mending menurunkan skuad terbaik atau lebih mematangkan pemain-pemain satu generasi yang untuk main di SEA Games? Karena ini perdebatannya antara yang cukup ramai adalah Donitri dan Pratama Arhan. Donitri dan Pratama Arhan ini ya kalau misalnya Arhan ini kan nggak akan masuk di SEA Games besok ya, SEA Games besok. Jadi menurutmu apakah kamu lebih prefer mainkan Donitri atau Pratama Arhan?
dan mungkin ada beberapa posisi yang lain. Menurutmu gimana, Sof? Aku pilih pilihan yang mematangkan skuad gitu, mematangkan skuad baru. Nah, jadi inilah persiapan untuk menuju SEA Games tahun depan. Oke, segala pemain-pemain macam Arhan, Asnawi itu tidak ada, tapi kan backupnya ada. Misalnya Asnawi tidak ada lagi di U23 tahun depan, otomatis karena kan tahun depan usianya 26 tahun. Masih ada Romo Darwis yang back kanan, lalu Arhan yang sudah 24 tahun depan. Itu pun masih ada Doni Pamungkas begitu, atau eksperimen Sinteyong mungkin tiba-tiba Arkan Fikri jadikan fullback, kan kita tidak tahu begitu kan. Lalu misalnya kalau mau melihat Rafael Struijk begitu, misalnya Rafael Struijk ini diantarkan di Piala ASEAN begitu kan, di AFF. Usia juga masih cukup muda, tahun depan dia 21 tahun. Tapi sebenarnya dia tidak bisa bermain begitu kan, karena kan aku juga dengar kabar kalau kemarin PSSI ultimatum dia di lawan Filipina nanti, misalnya memang tidak bisa ya tidak di Piala AFF begitu ya. Nah, ibaratnya kalau tidak ada dia begitu misalnya, kan masih ada Arkan Kakak, ada Hoki Caraka, bahkan ada Ronaldo Kuateh yang mungkin satu posisi dengan dia winger ya. Jadi pematangan skuad baru ini penting, karena kan misalnya selain untuk SEA Games, bisa juga untuk Piala Asia U23 di 2026 nanti ya. Nah, misalnya mereka sudah padu dimulai dari sekarang ini, bukan tidak mungkin nanti kan si Pato bisa mempertahankan gelar juara di SEA Games, atau tiba-tiba lagi membuat kejutan di Piala Asia. Jadi sebenarnya keputusan Sinteyong dalam lagi-lagi memotong generasi, ya kata kasarnya memotong generasi lah gitu ya, itu sangat tepat begitu. Nah, aku juga heran kenapa netizen bilang, ini kan juga termasuk poin kita, kenapa berani menggunakan pemain U20 gitu kan. Ya, yang namanya potong generasi kan ini resikonya begitu. Kalau misalnya mau menang begitu, yang mau menang terus gitu, kita harus berpikir juga bagaimana cara negosiasi dengan klub-klub pemain utama begitu. Misalnya Sinteyong di Wolves gitu kan, apakah klub tersebut mengizinkannya gitu selagi AFF ini bukan kalender resmi FIFA, meskipun poinnya termasuk begitu. Itu kan perlu dibicarakan lagi secara matang. Jadi keputusan memanggil pemain-pemain Liga 1 ini jangan pernah dikritik yang tidak jelas gitu. Untuk pemain-pemain seperti ini kan kita sudah kenal sebelumnya, ada Arkan Kakak, lalu ada Rudianto, Supriyadi, lalu Otong Fikri dan sebagainya begitu kan. Ini kan pemain-pemain yang sudah kita kenal, lalu ada beberapa yang pernah bermain bersama begitu. Kan secara tidak langsung sudah mendapatkan mentor begitu. Misalnya di SEA Games tahun depan, Ferrari yang bukan meremehkan pemain-pemain lain, tapi Ferrari yang sudah berpengalaman kan pasti bisa mendongkrak mentalitas rekan-rekannya begitu. Ini yang diperlukan Sinteyong, bagaimana caranya membentuk skuad yang ada saat ini. SEA Games ini memang betul ajang uji coba untuk apa? Ya salah satunya untuk Piala Asia U23 nanti. Jadi aku setuju kalau Sinteyong ini memilih untuk membangun skuad baru. Ya. Menarik ya. Jadi ini apa ya? Gimana? Sebuah dilema. Satu sisi memang ya kembali ke tujuan awal, targetnya adalah regenerasi. Ada baiknya memang mematangkan skuad yang ada, dan mungkin untuk pemain-pemain senior yang didatangkan, dalam tanda kutip senior ya secara caps di internasional di timnas, jadi hanya sebagai sebagai mentor, leader yang tadi kamu bilang ya. Tapi ya kalau menurutku memang ada baiknya memang itu sih, memang
paling nggak 1-2 seperti Arhan, Marcelino itu masih main lah. Dan kemarin pun pertandingan uji coba lawan Bali United nih luar biasa, skornya memang 2-1, dan Bali United pun juga rata-rata juga bukan Bali United yang inti ya, karena kan masih di dalam Liga 1, jadi mereka banyak pemain U22 nya juga. Tapi menariknya adalah Arhan dan Donitri yang tadi kita sebutkan adalah mereka bermain bersama. Arhan tetap di wingback kiri dan Donitri bermain sebagai penyerang winger kiri, dan sempat pindah kanan juga kalau nggak salah. Ada beberapa klipnya itu aku lihat. Ya ini tadi kembali Sintayong rotasi, bahkan kalau disebut netizen ini suka merotasi pemain. Nah ini kita tunggu apa yang dirotasi atau apa yang akan dilakukan Sintayong dengan pemain-pemain yang ada. Kalaupun aku prediksi ya mungkin kiper Dava Fasya ini akan menjadi antar Dava Fasya atau Cahya Supriyadi, ini akan menjadi kiper utama. Di belakang Ferrari harus main, aku bilang, karena kita mungkin di tim senior, di tim U23 memiliki Rizky Ridho. Nah kita kan nggak bisa bergantung Rizky Ridho selalu ya. Oke, sekarang Rizky Ridho memang top perform lah, bahkan jadi pemain termahal di Liga 1, tapi kita harus menciptakan Rizky Ridho yang baru. Dan menurutku Ferrari berpotensi karena dia juga masuk squad di kualifikasi Piala Dunia. Dia pasti dapat mentor dari Jay Itzes, pasti dapat mentor dari Rizky Ridho sendiri, pasti dapat mentor dari Hübner, dan ya pemain-pemain yang punya pengalaman di Eropa lah. Kemudian Kadek Arel juga harus mainnya juga bermain bagus di tim U20 bersama Indra Safri. Kemudian Kakang Rudianto, itu mungkin 3 di belakang. Kanannya Asnawi, kiri Pratama Arhan, Asnawi kapten. Di tengah nih ya ini memang berita yang kurang mengenakan, tapi satu sisi nggak masalah sih aku, karena soal Ivar Jenner dan Justin Hübner ya kemarin. Justin Hübner nggak bisa, akhirnya tidak diizinkan klubnya, nggak masalah juga. Toh ini Piala AFF, aku mungkin prefer di sana ada Rivaldo Pakpahana ini. Rivaldo ini kan ini pemain yang mungkin kalau netizen atau penonton di sini yang cuman lihat timnas Indonesia mungkin awam dengan nama Rivaldo Pakpahana ini, tapi aku mengikuti Liga 1 dan pemain ini luar biasa, dan yang bertahan dari Borneo FC menurutku akan potensial starter. Nah satu lagi mungkin antara Robby Darwish atau Arkan Fikri, tinggal taktikal Sintayong. Robby Darwish lebih defensif, Arkan Fikri bisa lebih menyerang. Kemudian 3 di depan, kalau aku bilang Marcelino, Hoki Caraka, dan Rafael Strike. Ronaldo Kuateh dan Victor Zetan bisa sebagai super sub, dan itu 11 utama. Prediksiku melawan Myanmar